Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan tentang distribusi binomial. Salah satu materi dari subbab statistik infinite di matematika peminatan kelas 12. Pada subbab sebelumnya atau pada materi sebelumnya sudah dibahas ya sifat-sifat variabel acak diskrit. Jadi mungkin kalian bisa lagi lihat di video saya yang tentang variabel acak diskrit. Pada subbab ini akan dibahas variabel acak diskrit spesial yang dapat diterapkan dalam sampling dengan penggantian. Distribusi probabilitas yang berkaitan dengan variabel ini disebut distribusi probabilitas binomial atau disingkat sebagai distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit jumlah keberhasilan dalam N, ya atau tidak, berhasil atau gagal, sukses atau tidak sukses, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Distribusi ini sering disebut dengan proses Bernoulli. Nama ini diambil dari seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss, yaitu James Bernoulli. Nah, ciri-ciri distribusi binomial. Ini distribusi binomial dapat diterapkan pada peristiwa yang memiliki ciri-ciri percobaan binomial sebagai berikut. Yang pertama, setiap percobaan hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu bisa sukses dan gagal. Jadi pokoknya ada dua, ada kemungkinan berhasil atau tidak berhasil. Yang kedua, setiap percobaan bersifat independen atau dengan pengembalian. Yang ketiga, probabilitas sukses setiap percobaan harus sama, dinyatakan dengan P, sedangkan probabilitas gagal dinyatakan dengan Q. Dan jumlah P dan Q harus sama dengan 1. Jadi jumlahkan dia, peluangnya harus 1. Nah, yang keempat, jumlah percobaan dinyatakan dengan N harus tertentu jumlahnya. Nah, ini dia rumusnya. Sebenarnya pernah dibahas juga ya rumusnya seperti ini ya. NCX dikali P, yaitu yang suksesnya pangkat X, dikali Q, yang gagalnya pangkat N min X. Mungkin sebelumnya saya menjelaskan yang NCX-nya di belakang, tapi itu sama aja karena sifat perkalian bisa dibalik-balik. Maksudnya mau di belakang atau di depan sama saja. Nah, keterangannya di sini N itu adalah banyaknya percobaan yang dilakukan, sedangkan X ada kejadian yang diinginkan, P peluang suksesnya, dan Q peluang gagalnya. Dengan cara Q-nya itu adalah 1 min P, atau total P plus Q adalah 1. Ya, jadi ingat intinya sama aja. Tadi peluang jumlahnya harus 1, jadi P plus Q harus sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai min, yaitu tinggal dikalikan N dikali P, untuk variansi tinggal dikalikan gagalnya. Nah, untuk simpangan bakunya atau standar deviasi tinggal diakarkan dari variansinya. Jadi kalau mau mencari standar deviasinya, mau nggak mau harus mencari minnya dulu. Oke, ke contoh pertama, pada pelemparan sebuah uang logam setimbang sebanyak 4 kali, X adalah variabel yang menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul. Tentukanlah distribusi peluang dari X, rata-rata, dan variansinya dari variabel X. Oke, kita bahas. Untuk nilai X yang muncul berarti kan karena 4 kali ada 0 sampai 4 ya. Lalu peluang muncul sisi gambar. Jadi nilai X yang mungkin bisa aja gambarnya nggak muncul sama sekali, atau cuma sekali doang gitu, atau 2 kali dalam pelemparan 4 kali itu, atau 3 kali, atau keempat-empatnya muncul sisi gambar terus gitu. Nah, peluang muncul sisi gambar sukses kita ambil 50-50. Karena di sini kan nggak ada keterangan suksesnya berapa persen, gagalnya berapa persen gitu ya. Jadi kita ambil 50-50, suksesnya setengah, peluang gagalnya juga setengah gitu. Nah, dari sini baru kita masukkan seperti yang kemarin. Rumusnya 4C0 X dikali setengah, ini yang sukses. Jadi kan rumusnya tadi 4CX, rumus umumnya ya, 4CX atau NCX boleh. Tadi awalnya NCX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X-nya ya kan. P-nya itu yang sukses, berarti ini setengah karena kebetulan 50-50 kita ngambilnya. Tuh, makanya 4C0, N-nya 4. Di sini diketahui N-nya 4. X-nya dimulai tadi dari 0 sampai dengan 4. Tuh. Nah, tinggal disubstitusikan aja, tadi ganti 4C0, kalau X-nya 0 ya,
setengah pangkat 0, berarti di sini setengah pangkat 4. Jadi ini adalah kalau dijumlahkan harus 4. Gitu. Ini pun 1 kalau ditambah dengan 3 harus jumlahnya 4. Tuh, nanti akan ketemu hasilnya masing-masing 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16. Nah, sedangkan untuk mencari rata-ratanya, tadi kan rumusnya hanya N-nya dikali P. P-nya yang sukses, berarti 4 kali setengah, maka 2. Sedangkan variansinya 4, rumusnya N, P, Q tadi kan. Makanya Q-nya kali setengah lagi, maka 4 kali setengah 1. Nah, nanti kalau ditanyakan ragamnya atau maksudnya simpangan bakunya, tinggal akarkan saja dari ini, karena kan rumus simpangan baku tadi akar N, P, Q. Berarti akar 4 kali setengah atau akar dari sininya akar 1, berarti 1. Tuh, kalau ditanyakan ya. Nah, contoh kedua, misal dalam pemilihan ketua RT terdapat satu calon bernama Ahmad. Peluang Ahmad memenangkan pemilihan 0,45. Jadi dia menang 0,5 peluangnya. Berarti kalau di sini ketahuan ya, kalahnya atau gagal, berarti tinggal dikurang nih, 1 kurang 0,45, yaitu 0,55. Gitu. Jika di antara pemilih diambil 4 orang pemilih, tentukanlah peluang terdapat 3 orang yang memilih Ahmad. Berarti N-nya 4. Gitu. Nah, 3 adalah X-nya. Maka di sini untuk X sama dengan 3 langsung ketemu. Maksudnya langsung disuruh cari X sama dengan 3. Jadi 4C3 dikali 0,45 pangkat 3 dikali 0,55 pangkat 1. Kalau kamu misalkan males 0,45 komanya begitu panjang, jadikan desimal saja, bebas gitu. Boleh silakan jadikan desimal, jadinya 45/100 ya, atau jadinya 9/20. Itu boleh silakan. 4C3 didapat jadinya 4, 0,45 pangkat 3 itu 0,091125, dan 0,55 pangkat 1 itu 0,55. Maka dijadikan peluang yang memilih 3 orang dari 4 orang adalah sebesar 0,200475. Oke, untuk contoh ketiga, Budi menjual 5 butir telur ayam. Di antara kelima butir tersebut, terdapat 4 butir telur yang baik dan 1 butir telur ayam yang busuk. Jika seseorang membeli 3 butir telur ayam tersebut, berapakah peluang ketiga butir telur yang dibeli orang tersebut adalah baik? Berarti kan suksesnya atau telur yang baiknya 4/5, 4 butir dari 5. Sedangkan telur yang busuk atau peluang gagalnya 1/5. Tuh ya, di sininya 4/5, 1/5. Nah, ada orang membeli sebanyak 3, berarti N-nya 3. Oke, terus peluang ketiga telur yang dibeli adalah telurnya baik. Maka kita nyari X-nya yang 3. 3-3-nya benar. Maksudnya 3-3-nya baik, nggak ada yang busuk. Maka X sama dengan 3, berarti 3C3, 4/5 pangkat 3 dikali 1/5 pangkat 0. Jadi didapat adalah 64/125 peluangnya. Oke, contoh keempat, dalam pelemparan mata uang sebanyak 10 kali, tentukan probabilitas atau peluang mendapatkan 8 kali muncul gambar. Nah, di sini berarti N-nya 10 karena dilempar 10 kali. X-nya 8. Gitu. Lalu sukses sama angkanya, sukses sama gagalnya berapa? Kan di sini muncul gambar, berarti kita anggap gambar itu yang sukses karena ini ditanyakan gambar. Suksesnya berarti karena nggak diketahui berapa persennya, kita ambil 50-50, setengah-setengah. Berarti untuk X sama dengan 8 yaitu 10C8 dikali setengah pangkat 8 dikali setengah pangkat 2. Jadi jumlah pangkat ini harus 10 karena dilemparnya sebanyak 10 kali. 10C8 itu dapatnya 45, setengah pangkat 8 itu 1/256, setengah pangkat 2 1/4, dikalikan dapatnya 45/1024. Ini tidak bisa diperkecil lagi ya.
Oke, untuk contoh kelima, dalam pelemparan sebuah dadu sekaligus, berapa probabilitas munculnya permukaan bermata 5 sebanyak 8 buah? Oke, 10 dadu sekaligus, berarti N-nya 10. Lalu yang ditanyakan sebanyak 8 buah, berarti X-nya 8. Bermata 5, kalau dadu itu kan ada angka 1 sampai 6 ya. Dan dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu ya, mata dadu. Ada 6. Mata yang angkanya 5 kan cuma 1 ya kan. Dari 6 angka ini, maka peluang suksesnya 1/6. Berarti peluang gagalnya 5/6. Artinya itu 1 dikurang 1/6, 5/6. Berarti ditanyakan PX8, 10C8 dikali 1/6 pangkat 8 dikali 5/6 pangkat 2. Nah, ini jumlahnya harus 10 karena N-nya ada 10. 10C8 nya 45, 1/6 pangkat 8 nya 1/1.679.616 dikali 5/6 pangkat 2, berarti 25/36. Dikalikan, hasilnya langsung saya ubah ke desimal 0,000019. Kalau kalian mau tetap dalam pecahan silahkan, berarti jadinya bawahnya 1.679.616 dikali 36 ya. Silahkan saja, bebas. Contoh ke-6, sebuah suku cadang dapat menahan uji goncangan tertentu dengan peluang 3/4. Hitunglah peluang bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Nah, di sini ada kelihatan nih, sebuah suku cadang dapat menahan uji goncangan. Berarti ini adalah sukses. Sukses nih, bisa nahan goncangan 3/4. Maka gagalnya sisanya 1 dikurang 3/4, yaitu 1/4. Hitunglah peluang tepat 2, berarti dari 4. 2 dari 4, berarti N-nya 4, X-nya 2. Tuh, maka dicari PX2. 4C2, 3/4 pangkat 2, 1/4 pangkat 2. 4C2 nya 6, 3/4 dipangkatkan 2, 9/16, 1/4 dipangkatkan 2, 1/16. Maka hasilnya 27/128. Oke, contoh ke-7. Dari uji petik sebuah perusahaan kalkulator diperoleh bahwa rata-rata produksi kalkulator yang rusak sebanyak 10%. Berarti rusaknya 10%, tidak rusaknya berarti 90% ya. Rusak 10%, tidak rusaknya 90%. Di sini rusak 10%, berarti tidak rusak 90%. Nah, jika dari total produksi diambil 5 buah kalkulator, hitunglah probabilitas ada 2 kalkulator yang rusak. Berarti yang ditanyakan awal adalah rusak. Berarti ini kita anggap P-nya. Jadi yang awalnya rusak P, baiknya Q. Berarti 10% itu 0,1. Nah, 90% itu 0,9. Atau boleh 1 dikurang 0,1 sama dengan 0,9. Sama aja. Tadi sampelnya 5 kalkulator, berarti N-nya 5. Nah, dari 5 itu kalau 2, peluangnya 2 berapa? Berarti ini X-nya 2. P, X sama dengan 2. Maka nanti tinggal dicari 5C2 dikali 0,1 pangkat 2 dikali 0,9 pangkat 3. Ini jumlah pangkatnya harus 5 karena tadi sampelnya 5 kalkulator. 5C2-nya 10, 0,1 pangkat 2 0,01, 0,9 pangkat 3 0,729. Tinggal dikalikan, hasilnya 0,0729. Nah, contoh ke-8. Berdasarkan penelitian, probabilitas seseorang untuk sembuh dari penyakit antraks dengan beri obat tertentu sebesar 60%. Jika diambil 10 orang yang terjangkit penyakit tersebut secara acak, hitunglah rata-rata dan simpangan baku untuk pasien yang sembuh. Berarti ini nggak nyari peluangnya ya, hanya mencari rata-rata dan simpangan bakunya.
Oke, 60% adalah sembuh. Sembuhnya 60%. Berarti tidak sembuhnya 40% ya, 40%. Nah, yang diambil 10 orang, berarti ini adalah N-nya. Tadi P-nya yang sembuh dulu, karena di sini juga tanyakan yang sembuh dulu. Maka yang sembuhnya kita anggap P. Gitu, P-nya 60% atau 0,6, berarti Q-nya 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4 atau 40% berarti 0,4. Nah, rata-rata ingat, rata-rata rumusnya kan tadi NP. 10 tinggal dikalikan dengan 0,6 dapat 6. Lalu simpangan baku. Simpangan baku kan tadi rumusnya akar NPQ. Berarti 10 kali 0,6 kali 0,4 dapat akar 2,4. Nah, itu sama dengan 1,549. Jadi nggak perlu nyari peluangnya karena ditanyakannya apa. Oke, contoh 9. Tentukan probabilitas mendapatkan dua sisi gambar dalam percobaan melempar sebuah uang logam berturut-turut sebanyak 6 kali. Berarti ada gambar dan angka. Udah ketahuan sukses sama gagalnya 50-50, separuh-separuh ya, setengah-setengah. Berturut-turut sebanyak 6 kali, berarti N-nya 6. Nah, di sini kan adalah yang ditanyakan peluang 2, berarti X sama dengan 2. Tinggal cari 6C2 dikali setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 4. 6C2-nya 15, setengah pangkat 2 seperempat, setengah pangkat 4 seper-16. Dikalikan 15 per 64. Oke, contoh ke-10. Di sebuah toko penjual mengetahui bahwa sebanyak 20% dari persediaan bohlam yang ada rusak. Seorang pelanggan membeli 6 bohlam dan dipilih secara acak. Diketahui X menyatakan banyak bohlam yang tidak rusak. Buatlah distribusi probabilitas kumulatifnya. Kemudian tentukan probabilitas mendapatkan. Yang pertama, bohlam yang tidak rusak sebanyak 2 atau lebih, tetapi kurang dari 5. Yang kedua, 4 bohlam yang rusak. Yang C, paling banyak 4 bohlam yang bagus. Yang D, paling banyak 6 bohlam yang bagus. Yang E, paling sedikit 4 bohlam yang bagus. Oke, di sini diketahui 20% rusak. Berarti tidak rusaknya adalah 80%. Oke, di sini 20% rusak. Berarti tidak rusak 80%. Oke, membeli 6 buah bohlam. Kita lihat caranya. Nah, ini tadi rusak 20% berarti tidak rusak 80% atau 0,8. Berarti kan peluangnya dari 0 sampai 6. N min X berarti 6 dikurang 0, 6. 6 kurang 1, 5. 6 kurang 2, 4. Tinggal 6 dikurang saja, N-nya kan 6. Tuh, N-nya ini adalah N-nya sama dengan 6. Jadi 6 kurang 0, 6 kurang 1, 6 kurang 2, 6 kurang 3, 6 kurang 4, 6 kurang 5, 6 kurang 6, 0. Tinggal dimasukkan ke sini masing-masing. 0,8 pangkat 0 dulu, baru 0,2 pangkat 6. Jadi dapat nanti hasilnya kan 0,00006 ya, 0 4. Saya bulatkan 0,0001, jadi bulatkan ke depan gitu. Yang ini juga sama, nanti kedua saya langsung bulatkan saja. Nah, ini 0,01 berarti yang teratas, sedangkan 0,016 dapat dari mana? Penjumlahan dari ini. Tuh, 0,001 ditambah 0,0015. Begitupun yang nanti 0,170, penjumlahan dari semua, dari ketiga sini. Nah, gitu. Jadi jumlahkan atau frekuensi kumulatifnya ya. Nah, pertanyaan yang A, bohlam yang tidak rusak sebanyak 2 atau lebih, tetapi kurang dari 5. Berarti ini kurang dari 5, maaf, ini seharusnya kurang dari ya. Ini tanpa garis bawah.
Tuh, jadi seperti ini. Maka kita hitung satu-satu kalau 2, 3, dan 4. Jadi 0,0154 dari tabel yang tadi tinggal dilihat. Kalau 2 di sini 0,0154. Kalau X-nya 3, di sini tinggal lihat lagi 0,0819. Kalau X-nya 4, nah X-nya 4, 0,2458. Dijumlahkan dapat 0,3441. Oke, terambil 4 bohlam yang rusak. Perhatikan yang nggak rusaknya 2 dong, ya kan? Maka yang kita lihat adalah X2-nya. Nah, di sini X2-nya 0,0154. Gitu. Atau pokoknya mau dilihatnya dari yang rusaknya, 4 bohlam yang rusak. Berarti nah 4-nya yang di sini gitu. Nah, yang C, paling banyak 4 bohlam yang bagus. Paling banyak 4, berarti bisa 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kan kurang dari sama dengan ya. Tinggal dilihat yang tabel tadi gitu. Nanti dijumlahkan hasilnya 0,3447. Masing-masing ya. Yang 0 ini 0,01, satunya ini 2, yang ini 3, yang ini dijumlahkan semua. Atau cara cepatnya, cara keduanya, lihat tabel yang paling kanan untuk X kurang dari 4. Berarti kan kurang dari 4. Nah, yang di sini 0,347 kan penjumlahan dari sini dia dapatnya. Gitu. Ya, di penjumlahan dari semuanya 0,347. Nah, yang D juga sama, paling banyak 6 bohlam yang bagus. Berarti karena tadi kan totalnya 6, pasti peluangnya yang 6 adalah 1. Nah, ini jumlahnya di sini. Tuh. Paling sedikit 4 bohlam yang bagus. Berarti 4 lebih boleh ya, 4, 5, 6. Tinggal dijumlahkan. Nah, ini tinggal melihat dari tabel yang paling kanan. Oke, contoh 11. Dalam 64 kali percobaan melempar sebuah uang logam, berarti N-nya 64 nih. Pengubah acak X menyatakan banyak kemunculan sisi angka A. Sisi angka kita anggap A. Tentukan min-nya, yang B standar deviasinya. Berarti karena di sini adalah sebuah uang logam, berarti ada angka dan gambar, maka peluangnya 50-50, setengah-setengah. Jadi P-nya setengah, Q-nya setengah. N-nya 64. Tinggal dikalikan kalau mencari standar min-nya. Rumus min kan N kali P, tinggal dikalikan. 4 kali setengah dapat 32. Nah, sedangkan standar deviasinya atau simpangan baku itu akar dari N kali P kali Q. Berarti ini tinggal kalikan semua. Dapat akar 16. Akar 16 adalah 4. Itu maka simpangan bakunya atau atau standar deviasinya adalah 4. Nah, terima kasih, thank you, terima kasih karena sudah menyaksikan video saya yang tentang distribusi binomial. Untuk next saya akan menjelaskan lagi tentang namanya distribusi normal. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan saja tulis di kolom komentar. Nanti akan saya balas. Terima kasih. Assalamualaikum.